Kak Pak Fajar atau Kak Fajar ini? Saya Kakak aja panggil deh. Heeh. Kakak aja ya. Soalnya pas lihat CV kelahiran 95, terus saya kelahiran 2001. Ya udah nongkrong kakak aja deh. Oke, siap siap. Posisi di mana nih Kak Fajar kalau boleh tahu? Posisi lagi di rumah karena apa? Tadi keburu lagi di jalan karena jalan agak padat gitu ya. Siap. Jadi sempetin ke rumah dulu baru buka Zoom. Untuk Maaf Banjar untuk keterlambatannya. Di ya, Banjarmasin. di Banjarmasin berarti Kak ya? Oke, siap. Mungkin saya izin bacakan CV-nya dulu Kak Fajar untuk Boleh. kenalan dulu. Oke. Ya, beliau bernama Fajar Kurniawan, SPD, kelahiran Amuntai 29 Juni 1995, alamatnya di HSU untuk domisili di Banjarmasin. Kemudian pendidikannya yang terbaru yaitu adalah WI TC School, jaringan komputer pada tahun 2018, tapi ini untuk informalnya Bang Kak ya. Kemudian untuk yang formalnya, terakhir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, PBA, pada tahun 2014 sampai 2019. Pengalaman kerja yang paling terbaru, pernah menjadi Kanwil Kemenak Prof. Kalsel, bidang Urais, dari 2019 sampai sekarang, kemudian menjadi Satgas Halal Kalsel BPJPH Kemenak RI, dari Oktober 2019 sampai sekarang. Kontaknya, WhatsApp-nya, email, Twitter, Instagram, bisa kawan-kawan langsung lihat di sini. Dan untuk kemampuan TIK-nya, banyak juga dari CorelDRAW sampai Microsoft Office. Oke, mungkin langsung aja Kak ya, kita langsung ke materi aja, yaitu legalitas halal bersama Kak Fajar Kurniawan. Silakan Kak. Belum di-unmute Kak ya? Nah, terdengar. Mohon maaf atas keterlambatannya teman-teman mahasiswa dan terima kasih telah setia menunggu untuk jadwal kita pada siang ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja-puji syukur kita haturkan kepada Tuhan alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan karena kudrah serta inayahnya, rahman dan rahimnya, kita dapat bertatap muka walaupun secara daring. Semoga dengan wasilah daring ini dan dalam pada acara kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama kita berada pada bulan Maulid ini, semoga terus kencang ya salawatnya untuk kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, karena dengan berkat beliaulah kita ada pada zaman sekarang dan kita dapat mengecap manisnya Islam, iman dan ihsan. Ya, langsung saja mungkin untuk
Saya share screen ya, mohon izin. Sebentar. Ya, berkenaan karena kita sekarang lagi masih ada program self declare di BPJPH yang mana kotanya itu 320.000 lebih yang mungkin belum terserap baik oleh pelaku usaha yang telah kota yang telah disediakan. Jadi saya masih dengan tema yang sama, mungkin sertifikasi halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau bisa dikatakan dengan pengajuan self declare. Nah, di sini kita bisa dilihat ya screen-nya. Oke, lanjut saja dengan membuka mengapa produk harus bersertifikat halal. Maaf Kak, memotong, PowerPoint Ya, ini memang belum terlihat atau apa? Ini masih tampilan folder? masih folder ya. Ya, Oh, bentar. Sudah? siap sudah. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai dengan pertanyaan mengapa produk harus bersertifikat halal. Oke, lanjut. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu karena ada kewajiban bersertifikat halal di Undang-Undang JPH, yang mana undang-undang itu terlahir di tahun 2014, nomor 33 tahun 2014 ya. Jadi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib mempunyai sertifikat halal jika ingin diedarkan gitu ya. Jika produk itu dikonsumsi pribadi, misalnya pribadi untuk konsumsi sendiri di rumah dan lain sebagainya, itu tidak wajib. Ini karena produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib mempunyai sertifikat halal. Untuk usaha mikro kecil ada bunyi tersendiri di pasal 4A Undang-Undang 11 tahun 2020. Kewajiban bersertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini dasar untuk pengajuan self declare. Nah, self declare itu adalah pernyataan dari pelaku usaha bahwa dia dengan usahanya menyatakan bahwa bahan dan prosesnya yang menghasilkan suatu produk itu sudah dinyatakan halal oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi untuk penahapan sendiri untuk makanan minuman itu yang pertama adalah 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober tahun 2024. Jadi ada sebentar lagi nih waktunya. Ada ya 1 tahun lebih untuk produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, dan hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, untuk tahap pertama ini wajib nih, karena di tahapan pertama ini adalah produk-produk yang bersangkutan dengan konsumsi kita, makanan dan minuman dan turunannya di atasnya lagi. Di atasnya itu misalnya bahan bakunya, atau misalnya warung atau catering yang kita sering makan misalnya harus mempunyai sertifikat halal. Kenapa jasa sembelihan juga
harus karena berkenaan dengan hewan sembelihan. Misalnya ayam atau daging yang mana kita sering temui di restoran atau warung-warung makan. Nah, di sini bisa dilihat penahapannya, ada obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan bahan gunaan. Nah, di sini bervariasi nih. Bervariasi untuk penahapannya, ada yang sampai tahun 2026 untuk obat dan lain sebagainya sampai tahun 2034 nanti. Jadi masih agak lama untuk bahan-bahan lain atau produk-produk lain untuk mengajukan sertifikasi halal. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan layanan sertifikasi halal. Nah, regulasi jaminan produk halal adalah pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait jaminan produk halal sebagai upaya mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini, dalam pengajuan sertifikat ini berpihak kepada usaha mikro dan kecil. Nah, sama halnya dengan kegiatan kita hari ini kan. Jadi ini untuk meningkatkan usaha-usaha mikro dan kecil untuk bisa berdaya saing, dapat memasarkan produknya dengan baik dan meningkatkan perekonomian juga, perekonomian pribadi ataupun perekonomian kita sekitar, misalnya kelompok usaha dan lain sebagainya. BPJBH dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal bagi produk UMK, usaha mikro kecil, mendorong penyesuaian regulasi JPH yang mengatur kemudahan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Sebenarnya untuk pengajuan sertifikasi halal ini sudah gampang, sangat gampang sekarang ya. Jadi karena keberpihakan pemerintah kepada usaha mikro kecil khususnya, jadi dalam pengurusannya sertifikasi halal itu sangat mudah sekarang ini. Apalagi bagi teman-teman mahasiswa nih. Bagi teman-teman mahasiswa yang mana bagi teman-teman mahasiswa ini untuk untuk penguasaan teknologi untuk cepat belajar itu sangat tinggi ya. Sekarang kita udah menyediakan di sehati.halal.co.id itu tutorial-tutorial untuk cara daftar, gimana cara daftarnya, gimana cara bikin dokumennya dan lain sebagainya sehingga kita dapat outputnya sertifikat halal itu sendiri. Nah, jadi dalam prosesnya itu sertifikasi halal punya dua prinsip. Yang pertama ketetapan halal dan yang kedua sertifikat halal. Nah, perlu diketahui ketetapan halal adalah penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal. Jadi jika teman-teman mahasiswa itu pernah mendengar bahwa di luaran sana itu fungsi MUI dikotomi katanya atau dihilangkan dari proses sertifikasi halal, itu tidak benar ya, itu hoax. Karena fungsi MUI sendiri di sini masih urgent, masih sangat diperlukan dalam sidang fatwanya. Jadi tanpa ada sidang fatwa yang melahirkan ketetapan halal dari MUI, provinsi ataupun pusat, tidak akan terbit sertifikat halal. Karena pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH itu berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Harus tertulis ya, harus punya manualnya, cetakannya misalnya. Tidak bisa misalnya fatwa itu dilisankan saja, tidak bisa. Harus ada hitam di atas putih. Kita sekarang begitu kan. Nah, jadi harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa. Ya, kita lanjut. Prinsipnya juga sertifikasi halal adalah memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal atau yang biasa kami sebut itu PPH. Selanjutnya itu memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan
bahan haram, baik fasilitas atau peralatan, pekerja maupun lingkungan. Nah, jadi dipastikan untuk tidak ada kontaminasi di sana. Misalnya saja ketika kita mempunyai mempunyai produk yang pengen diproduksi gitu, kita pasti nyetok bahan baku kan. Nah, nyetok bahan baku, dalam menyetoknya itu atau menyimpan bahan baku itu harus higienis, tempatnya harus bersih, harus dipastikan tidak ada binatang-binatang seperti tikus misalnya yang berkeliaran di sana. Karena terjadi kayak kontaminasi bahan najis atau benda-benda najis itu sangat dihindarkan ketika menyimpan bahan baku atau produk yang ingin dipasarkan. Ketika banyak tikus di sana, mungkin itu jadi penilaian bagi auditor halal atau pendamping PPH nanti melihat bahwa oh di sini tempatnya tidak bagus nih untuk menyimpan bahan karena seringnya berkeliaran tikus misalnya. Ataupun dalam prosesnya, misalnya dalam proses produk halal itu kita prosesnya dalam sanitasi yang dekat, misalnya tidak punya sekat di sanitasi rumah misalnya kan, karena ya kita produksi di rumah, ya paham, misalnya auditor itu sangat paham karena UMK produksi di rumah, dapur dapur rumah tangga dan dapur produksi itu nyatu kan. Dan di sampingnya misalnya ada sanitasi kita, misalnya tempat pembasuhan atau WC dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu harusnya disekat. Misalnya ada begitu ya kasusnya, disekat dan disterilkan untuk produksi dapur atau dapur rumah tangganya. Tidak ada terjadi kontaminasi bahan haram. Ataupun juga dalam produksinya atau dalam pendistribusian, kita pastikan misalnya kita distribusinya dengan menggunakan jasa ekspedisi dan lain sebagainya. Nah, itu dipastikan makanan atau produk-produk kita itu tidak terkontaminasi. Misalnya saja ketika kita mengirim, ekspedisinya ini kan kita tidak tahu nih mengirimnya dengan barang-barang apa saja. Nauzubillah misalnya mengirimnya dengan dibarengkan dengan daging babi misalnya dalam satu tempat, nah itu terjadinya kontaminasi namanya. Itu dipastikan juga karena prinsip sertifikasi halal itu memastikan itu semua, dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai ketentuan halal sampai memastikan tidak terjadi kontaminasi tadi. Nah, setelah itu dipastikan semua, PU atau pelaku usaha harus menjaga kesinambungan proses produk halal itu. Jadi proses itu harus diistiqomahkan bahasanya. Harus dijaga kesinambungannya, tidak hanya ketika auditor ke lapangan, tidak hanya ketika pendamping PPH ke lapangan. Jadi proses itu harus berkesinambungan, istiqomah, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Lanjut kepada persiapan sertifikasi halal itu sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan oleh PU atau pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal? Yang pertama itu ada personil ya. Ya, personelnya itu ada tim manajemen halal, bisa dikatakan begitu, atau perorangannya bisa dikatakan dengan penyelia halal. Dalam kurung muslim. Nah, di sini nanti kita akan bahas tim manajemen halal itu pastinya orang yang luar dalamnya tahu dengan proses produk halal kita. Bahan bakunya dia tahu di mana belinya, ketika menyimpannya dia paham dengan penyimpanannya, dan barang masuk keluarnya dia paham manajemen halal sampai siap dipasarkan produk kita. Nah, itu bikin tim manajemen halal. Adapun misalnya teman-teman mahasiswa di sini karena punya kelompok usaha misalnya kan, biasanya gitu kan, mahasiswa punya kelompok usaha itu bisa SDM-nya tidak kurang lah bagi teman-teman mahasiswa. Yang kedua itu ada proses.
Nah, di sini sangat penting juga. Proses produk dan bahan itu harus dicatat segala dicatat lah. Produknya apa dan bahannya apa itu harus dicatat karena itu termasuk di dalam nantinya dokumen SJPH. Apa itu dokumen SJPH? Yaitu dokumen sistem jaminan produk halal. Dia berupa dokumen satu bundel 20 sampai 40 halaman. Itu di sana tertuang rapi. Sudah ada template-nya disediakan oleh kami, disediakan oleh BPJPH Pusat. Tinggal diisi dengan misalnya data-data perusahaan atau kelompok usaha. Misalnya ada pribadi, data-data pribadi aja. Nah, di sana nanti mencakup dengan produk dan bahan juga yang terstruktur gitu ya. Jadi produknya apa, bahannya apa. Bahannya ketika kita mengajukan pengajuan self declare itu bahannya harus bersertifikat halal. Jadi eh, teman-teman mahasiswa ini berusaha untuk men-tracking bahan-bahan yang dia gunakan gitu. Nah, di si halal aplikasi pengajuan pengajuan sertifikasi halal di si halal itu punya fitur itu untuk ngecek bahwa produk kita ini sudah halal apa belum. Kita tinggal ketik bahannya dan apa mereknya gitu. Nah, kita bisa nge-tracking sampai nomor sertifikatnya ada. Jadi ketika kita mengajukan pengajuan self declare di sana sudah disediakan fitur-fitur tersebut. Karena kita harus nge-tracking itu semua, bahan yang kita gunakan semua sudah halal. Misalnya kasusnya ketika kita bikin suatu produk yang misalnya dengan menggunakan gula, tetapi gula itu kita beli curahan atau kiloan gitu ya. Nah, sehingga tidak ada mereknya apa, nggak tahu kemasannya apa, tidak tahu informasi izin edarnya apa. Nah, kita harus nge-tracking itu tuh, walaupun kita beli kiloan, kita harus cari informasinya kepada yang penjual. Misalnya kita bertanya, Paman atau Amang, nah, Amang atau Acil, Cil, ini gulanya Pian ini karungnya yang mana Cil atau mereknya karungnya apa dari karung apa misalnya atau merek apa bla 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 misalnya ya gulaku ini karungnya gulaku. Nah kita dapat nge-tracking bahwa gula yang kita gunakan walaupun beli kiloan tadi adalah gulaku. Nah ya lebih pasti lagi misalnya kita beli yang sudah merek gitu ya walaupun kemasan kecil tapi punya merek dan punya sertifikat halal. Nah, di situ lebih mudah untuk nge-tracking, tidak berpanjang dengan nge-tracking segala macam. Beli saja yang sudah merek atau beli saja yang sudah punya kemasan yang di kemasannya itu sudah tertera informasi secara menyeluruh dari mulai sertifikat halalnya, dari izin edarnya dan distributornya. Biasanya gitu yang di-tracking oleh auditor ataupun pendamping PPH. Selanjutnya fasilitas dan peralatan. Nah, fasilitas dan peralatan ini dipastikan juga harus terinci, harus disertakan di SJPH nantinya. Fasilitasnya apa, peralatannya apa. Yang lebih mudahnya itu di foto dan kita insert ke dokumennya. Nah, selanjutnya itu prosedur, menerangkan proses produk halalnya, proses kita ketika kita membuat suatu produk, dibikin flowchart atau diagram, dan di situ ada keterangan-keterangan bahwa kita sedang berproses untuk membuat suatu produk, misalnya saja bikin kue misalnya. Nah, yang pertama menyiapkan bahan baku, selanjutnya dikasih panah, selanjutnya mixer bahan baku tadi, selanjutnya sampai digoreng, sampai di packing dan siap dipasarkan. Itu secara ringkasnya. Nah, kita masuk kepada penyelih halal. Penyelih halal tadi dalam kurung muslim kan. Nah, apa itu penyelih halal atau siapakah penyelih halal? Penyelih halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.
Nah, sesuai pasal 1 PP 39 tahun 2021. Jadi tidak sembarang orang diangkat sebagai penyelia halal. Misalnya orang yang tidak kenal, misalnya di kampung ataupun di kampus gitu ya. Orangnya kenal sih, cuman dia tidak tahu menahu tentang usaha kita atau produksi kita. Jadi ketika itu dilakukan dan dia tidak paham, diangkat jadi penyelia halal, itu akan jadi blunder nantinya. Karena dia akan mendampingi ketika ada auditor ke lapangan dan ketika ada pendamping untuk memeriksa PPH, produksi produk halal, proses produk halal kita. Jadi penyelia halal itu ditetapkan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan kelompok usaha dan dilaporkan kepada BPJPH. Nah, dokumennya sudah disiapkan di SJPH tadi. Teman-teman mahasiswa misalnya ketika ingin mengajukan, tinggal disesuaikan data-datanya. Penyelia halal itu syaratnya yang pertama beragama Islam. Yang kedua memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Ketiga, bersertifikat penyelia halal. Nah, kita bahas yang pertama, mengapa penyelia halal itu harus beragama Islam. Karena dia harus memahami knowledge tentang halal haram gitu ya, pengetahuan tentang halal haram. Jadi walaupun ownernya atau pimpinan perusahaan atau pimpinan kelompok usaha itu non muslim, nah untuk penyelia halal ini wajib muslim karena dia yang sesuai undang-undang tadi, dia yang bertanggung jawab atas PPH, proses produk halal. Nah, kedua itu memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Ya minimal dia tahu ini halal, ini haram, walaupun masih sedikit gitu. Jadi minimal sudah tahu dan mulai membaca-baca tentang pengetahuan kehalalan itu gimana dan haram itu gimana. Yang ketiga, bersertifikasi penyelia halal. Nah, di sini belum wajib sih untuk penyelia halal punya sertifikasi itu sendiri, belum wajib, akan tetapi sekarang sudah menuju ke sana. Jadi mumpung belum ada kewajiban penyelia halal itu punya sertifikasi penyelia halal, jadi bisa diajukan dari sekarang karena isunya sudah penyelia halal ini punya sertifikasi sebagai penyelia halal di tahun 2023 bulan Februari, yang mana itu nantinya ditetapkan oleh BPJPH. Jadi ketika teman-teman pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal tidak ribet ya, harus mencari penyelia halal yang punya kualifikasi sebagai penyelia halal. Selanjutnya tugas penyelia halal itu apa aja sih? Yang pertama itu mengawasi proses produk halal di perusahaan. Ya tentu berjalan lurus dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak mungkin orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak mengawasi ya gitu. Dan dia tidak tahu tentang halal haramnya. Yang kedua itu menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Misalnya ketika ada auditor ke lapangan atau pendamping PPH ke lapangan menyarankan ini perlu diganti, bahan ini perlu diganti dan lain sebagainya. Nah, tugas penyelia halal itu menindak perbaikan dan pencegahan tersebut. Yang ketiga, mengordinasikan PPH. Nah, karena penyelia halal ini terbentuk sebagai tim manajemen halal, jadi harus dikoordinasikan, harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh auditor dan dikoordinasikan kepada tim yang lain atau orang-orang atau penyelia halal yang lain jika banyak timnya ya. Yang keempat, mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan. Tanggung jawab penyelia halal itu banyak. Nah, bisa dibaca. Yang pernah itu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH dan lain sebagainya sampai akhir. Lanjut saja, sertifikasi halal bagi UMK. Nah, kita masuk kepada cara untuk mendapatkan sertifikasi halal khusus untuk usaha mikro kecil. Nah, jadi dasar hukumnya
Bisa dibaca, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai akhir. Nah, ini yang sangat penting. Kriteria. Ketika saat mana kita dalam mengajukan sertifikasi halal itu bisa memenuhi syarat dan ketentuan untuk pengajuan self declare atau gratis tadi ya. Yang pertama itu produk tidak berisiko. Nah, jangan produk kita itu harus simple-simple saja, misalnya kalau produk kita hanya keripik bawang atau keripik singkong atau keripik pisang, itu sangat tidak berisiko. Jadi ketika itu pengen diajukan, insya Allah bisa. Yang kedua itu proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Jangan ribet juga, misalnya ketika prosesnya itu rumit gitu ya. Jangan rumit. Dipastikan itu simple prosesnya. Misalnya ketika kita bikin kue, prosesnya itu cuman menyiapkan bahan baku, mixer bahan-bahan tadi, campur, goreng atau dibentuk misalnya, digoreng dan siap untuk di packing dan dipasarkan. Nah, itu prosesnya sederhana. Jangan sampai misalnya ada yang kurang yang rumit itu biasanya yang menggunakan mesin misalnya. Yang ketiga, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta di labanya. Hasil penjualannya itu tidak lebih dari 500 juta ketika kita ingin mengajukan pengajuan self declare ya. Kalau reguler bebas saja. Reguler bebas. Ini ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi halal gratis. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Ini sangat banyak sih sebenarnya. Jadi ketika teman-teman punya modal 1,99 miliar misalnya, itu masih bisa masuk tuh untuk pengajuan self declare. Ketika melebihi modal usaha tadi melebihi 2 miliar, misalnya 2 miliar 1 rupiah, itu tidak bisa masuk ya, walaupun 1 rupiah. Yang keempat itu memiliki nomor induk berusaha. Nah, ini penting nih. Jadi ketika minggu tadi ya, saya menanyakan kepada teman-teman mahasiswa apakah sudah mempunyai NIB, nomor induk berusaha, ternyata banyak yang belum. Nah, di sini bagi teman-teman mahasiswa perlu mengurusnya nih sebelum mengajukan sertifikasi halal, karena NIB ini sangat penting. NIB ini juga punyanya BKPM ya, atau dinasnya itu dinas BKPM, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, atau kalau di daerah itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu biasanya namanya. Jadi harus diurus dulu. Nah, ketika ada MTQ Expo di alun-alun Ratu Jeliha barusan, karena malam tadi sudah penutupan, nah di situ mereka membuka layanan itu barengan dengan kita kan, kita membuka dengan layanan sertifikasi halal gratis, self declare, mereka punya layanan bikin NIB. Syaratnya tinggal lampirin KTP sama NPWP misalnya, itu tidak lama sudah jadi langsung dicetak oleh mereka. Jadi, dan ini diurus online juga bisa, apalagi teman-teman mahasiswa kan, teman-teman mahasiswa di sini ya sudah sangat canggih, bisa diakses sendiri di OSS dan diajukan. Nah, syaratnya cuma KTP dan NPWP. Tidak sampai 5 menit atau 10 menit sudah jadi kayaknya, kalau teman-teman mahasiswa yang bekerja gitu. Yang kelima itu memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal atau biasa disebut dengan TPH yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat dan proses produk tidak halal. Jadi harus terpisah dengan apapun itu yang tidak halal, maupun peralatannya yang telah digunakan untuk bikin bahan atau produk yang tidak halal dan lain sebagainya. Harus dipisahkan. 6, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar sunnah. Bahasanya sunnah kan.
Nah, kalau punya ya bagus, kalau tidak punya ya nggak apa-apa, bisa mengajukan. 7, memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi. Nah, kalau punya 2 lokasi tidak bisa mengajukan self declare, sertifikasi halal gratis. Karena kalau punya tempat produksi sudah dari satu misalnya 2 misalnya, itu sudah bukan usaha mikro kecil kayaknya. 8, secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Jadi minimal 1 tahun sudah aktif berproduksi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan sertifikat. Jadi ada beberapa pertanyaan ketika ditanyain sudah berproduksi berapa lama, belum 1 tahun Pak misalnya, belum 1 tahun Kak misalnya. Tapi nggak apa-apa diajuin aja, walaupun belum 1 tahun, akan tetapi kita sudah pasti kan selalu berproduksi walaupun baru mulai misalnya 2 atau diajuin aja, diajuin. Karena kita tidak tahu pengajuan kita diterima atau tidak. Untuk poin nomor 8 ya. Jadi ketika kita ingin mengajukan tinggal bikin surat pernyataan bahwa produk kita sudah berjalan 1 tahun jalan misalnya, nggak apa-apa. 10, itu bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Jadi PR-nya teman-teman mahasiswa itu ketika bikin dokumen bahannya itu pasti sudah kehalalannya. Makanya saya singgung di awal tadi harus nge-tracking nih walaupun bikin bikin produk dengan gula yang kiloan atau eceran, itu bisa di-tracking kita bahwa gula yang kita gunakan merek ini dan sertifikat halalnya ini. 11, tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Nah, tentunya walaupun pengajuan self declare ataupun reguler itu pastinya tidak menggunakan bahan yang berbahaya. 12, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jadi proses ke-12 ini telah diverifikasi atau verval kita menyebutnya, validasi dan verifikasi oleh pendamping tadi. Pendamping itu bisa ditentukan oleh kita sendiri sebagai pemohon. Nanti kita lihat di mana pendamping yang terdekat bagi usaha kita misalnya. Tempat produksi kita di Banjarbaru misalnya. Kita cari pendamping-pendamping yang berdomisili Banjarbaru. Selanjutnya atau jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan atau hasil sembelihan. Nah, jadi produknya tidak mengandung unsur hewan. Misalnya kita punya produk bakery yang mana di sana ada misalnya bakery isi sosis misalnya. Kecuali sosis ini sudah sertifikat halal, misalnya kita menggunakan sosis yang sudah dijual di pasaran kayak So Nice misalnya kan yang sudah bersertifikat halal atau yang di minimarket gitu ya. Nah, sudah tinggal cantumin aja sertifikat halalnya. Nah, di sini ada kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah mempunyai sertifikat halal. Nah, jadi ketika kita bikin atau mengajukan yang ada unsur hewaninya, berusaha untuk meminta sertifikasi halal kepada rumah potong hewannya. Jadi ketika kita beli ke pasar, tidak bisa tuh. Maksudnya di pasar ya, di pasar yang tradisional misalnya, yang mana mereka itu nyembeli sendiri, apa bukan perusahaan atau rumah potong hewan yang tidak ada sertifikasi halal kan, karena rumahan saja. Jadi itu tidak bisa karena hewan sembelihan ini termasuk bahan yang sangat kritis. Karena syariatnya ada kan, syariat menyembelih hewan itu gimana caranya. Diatur secara sedemikian rupa harus sesuai syariat Islam. Selanjutnya itu ada menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual, tidak semi otomatis atau tidak menggunakan mesin. Jadi masih manual gitu ya, diproses oleh pelaku usahanya sendiri. Proses pengawetan juga harus dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi dan lain sebagainya, rekayasa genetika. Misalnya teknik pengawetan produknya dengan menggunakan gula atau garam misalnya itu masih alami.
Terakhir, melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui halal. Nah, kita bisa mengaksesnya di ptsp.halal.go.id. Bikin akun, nah nanti di sana ajuin pengajuan sehati dengan kode fasilitasi sehati 22. Nah, jenis produknya apa aja sih yang masuk kepada pengajuan self declare? Yang pertama itu ada susu, lemak atau minyak, es untuk dimakan buah dan sayur, kembang gula atau permen atau coklat, serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji, produk bakeri, ikan dan produk perikanan, telur olahan, gula dan pemanis termasuk madu, garam, rempah, sup, saus, salt, serta produk protein, makanan ringan siap santap, kelompok bahan lainnya. Jadi bahan-bahannya bisa juga masuk. Untuk minuman, minuman dengan pengolahan misalnya sari buah dari sayuran atau dari buah-buahan, kopi, minuman berbasis susu atau minuman tradisional. Obat bisa juga termasuk dengan jamu atau herbal atau ekstrak bahan alam. Nah, itu bisa masuk kepada pengajuan self declare. Nah, di sini alurnya jelas. Yang pertama, kita sebagai pelaku usaha akses laman sehati.halal.go.id untuk mencari informasinya nih bagi teman-teman mahasiswa. Atau langsung melalui laman si halal di ptsp.halal.go.id. Jika sudah paham, bisa hati dibaca-baca, masuk ke ptsp.halal.go.id untuk membuat akun. Nah, pada laman di PTSP, pelaku usaha melakukan membuat akun dan aktivasi akun. Login dengan username dan password yang didaftarkan, pilih asal usaha dalam negeri dan mengisi NIB. Nah, NIB ini wajib karena kalau tidak diisi atau diinput nomor NIB-nya diisi halal dalam proses pertamanya, tidak akan lanjut kepada step selanjutnya. Yang keempat itu lengkapi data pelaku usaha sesuai data-data kita yang kita sesuaikan. Selanjutnya itu membuat pengajuan pendaftaran. Nah, ketika sudah sesuai, semua terisi lengkap, dikirim, diajukan. Pilih jenis daftar pendaftaran self declare dan mengisi kode fasilitasi. Kode fasilitasinya adalah sehati 22. Jadi masih berlaku untuk sampai 19 Oktober nih. Sekarang kan sudah 17 Oktober, tinggal 2 hari lagi nih. Dan kemungkinan jadi ini mepet nih kayaknya kata teman-teman kan, mepet. Disiapkan saja dulu untuk pengajuan selanjutnya. Ketika kita sudah siap untuk mengajukan dan misalnya diperpanjang untuk program sehatinya tahun 2022, kita sudah siap untuk mengajukan dan insya Allah dapat sertifikat halal gratis. Setelah semua lengkap, nanti akan di-verify oleh pendamping PPH. Nah, selanjutnya verifikasi dokumen, BPJPH atau menerbitkan surat tanda terima dokumen, yang mana ini adalah surat bahwa kita sudah berproses dalam proses produk halal. Selanjutnya itu ada sidang fatwa. Nah, ini sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, biasanya ini karena ini program sehati yang mana ini sangat banyak pelaku usahanya, jadi sidang fatwa ini sekarang ini lumayan lama karena borongan gitu ya. Rasanya borongan. Jadi sabar saja untuk menunggu sidang fatwanya, misalnya sudah diajukan, dan ketika sidang fatwa sudah keluar, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Nah, selanjutnya ini ya sama alur sertifikasi halal. Mau self declare. Nah, prosedur sertifikasi halal. Ini sama seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ini persyaratannya nih. Persyaratannya apa aja? Yang pertama itu surat permohonan diunggah nantinya di Si Halal. Yang kedua itu formulir pendaftaran. Yang ketiga aspek legal yaitu NIB. 4 dokumen penyalih halal. Sebentar.
Nah, untuk dokumen penilaian halal itu adalah rinciannya penetapan penilaian halal, salinan KTP dan daftar riwayat hidup. Perlu dilampirkan untuk dokumen penilaian halal. Yang kelima itu nama produk, misalnya produknya apa aja sih. Nah, perlu diketahui produk dan jenis produk itu berbeda ya. Maksudnya produk itu adalah varian produk. Misalnya kita bikin keripik singkong, variannya itu adalah keripik singkong pedas, keripik singkong manis misalnya, dan lain sebagainya kan. Rasa barbeque atau rasa jagung bakar misalnya. Nah, kalau jenis produk itu jenisnya ketika ada kita punya satu usaha tetapi dua jenis misalnya makanan keripik singkong dan minumannya juga ada misalnya boba misalnya. Nah, itu adalah dua jenis produk dan satu pengajuan itu untuk satu jenis produk. Satu sertifikat halal itu untuk satu jenis produk. Ketika kita mempunyai dua jenis produk, berarti kita perlu untuk mengajukan dua pengajuan, yang mana hasilnya itu berarti sertifikat halalnya itu dua di akun yang sama, diisi halal. Selanjutnya itu daftar produk dan bahan yang digunakan ini harus terinci ya, harus di tracking sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi. Yang ketujuh itu dokumen pengolahan produk, izin edar jika ada, dan manual SJPH. Dan di manual SJPH ini terangkum semua persyaratan-persyaratan yang ada di atas. Jadi ketika kita bikin SJPH itu insya Allah sudah lengkap untuk persyaratannya. Selanjutnya, sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan, maka layanan dilakukan secara manual. Misalnya si halalnya gangguan nih, nah bisa dihubungin di call center BPJPH atau Satgas Halal biar dibantu. Nah, ini adalah tampilan awal atau halaman si halal itu sendiri. Nah, pendamping. Untuk pengajuan self declare ini fungsi pendamping ini sangat urgent ya, karena dia berposisi sebagai pengganti LPH. LPH apa sih LPH itu? LPH adalah lembaga pemeriksa halal yang mana biasa kita sebut dengan auditor ya, yang nantinya auditor itu memeriksa ke lapangan, ke tempat produksi kita. Nah, untuk pengajuan self declare, fungsi LPH digantikan sama pendamping PPH namanya. Nah, BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH. Jadi pendamping PPH itu tidak ujuk-ujuk jadi pendamping, tidak. Jadi ada pelatihannya, ada apa di PPH. Pendamping PPH ini sudah dibekali secara mendalam atau secara menyeluruh tentang pengetahuan halal haram ataupun proses produk halal. Nah, jadi BPJPH bekerjasama dengan ormas Islam dan perguruan tinggi dalam mendorong pendampingan JPH. Jadi untuk pendamping PPH sendiri di Kalimantan Selatan itu di Halal Center UIN Antasari. Karena kan harus lembaga keagamaan Islam. Jadi yang baru ada itu di Halal Center UIN Antasari. Kita bisa ngeceknya nanti di Halal Center UIN Antasari. Melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH. Nah, di sini BPJPH melakukan penganggaran untuk pembiayaan pendampingan PPH. Pendamping PPH itu perguruan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi bisa misalnya ULM, mau mengajukan hubungin saja misalnya LPH atau BPJPH langsung untuk pengajuan itu sendiri. Itu pembahasan di lain. Ini proses produk halal pendamping tadi. Jadi syarat untuk menjadi pendamping, misalnya ada teman-teman mahasiswa yang ingin atau berminat untuk menjadi pendamping PPH bisa. Yang pertama itu syaratnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua beragama Islam. Selanjutnya itu memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk dan memiliki sertifikat pendamping PPH.
Nah, sertifikat ini didapatkan ketika sudah menyelesaikan diklat ya, bahasanya diklat apa, pelatihan gitu ya selama seminggu biasanya, dan ketika kita sudah lulus uji kompetensi, setelahnya itu mendapatkan sertifikat sebagai pendamping PPH. Nah, fungsi pendamping ini, jadi kita sebagai pendamping bisa tuh ketika ada program sehati self declare tadi, kita dapat misalnya terjun ke lapangan, misalnya mencari usaha-usaha mikro kecil untuk didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Nah, jadi pendamping PPH ini dapat income juga dari apa yang ia kerjakan. Jadi tambah penghasilan lah bagi misalnya teman-teman mahasiswa untuk berminat sebagai pendamping PPH. Karena sangat dibutuhkan sekali pendamping-pendamping yang aktif gitu ya. Karena untuk menyerap kota yang telah disediakan. Jadi selama 2 bulan ini kota yang 320 ribuan lebih yang disediakan oleh pemerintah melalui program pengajuan self declare itu tidak terserap dengan cepat gitu ya. Jadi sekarang itu posisinya masih di puluhan ribu, tidak sampai ratusan ribu program sehati self declare tadi. Jadi untuk pendamping yang aktif itu diharapkan untuk dapat membantu proses pendampingan proses PPH untuk pengajuan self declare. Nah, bisa dicari misalnya teman-teman pengajuan self declare bisa dicari di infohalal.id/pendamping. Ini infonya bisa kita cari provinsinya bahkan sampai ke di kabupaten kita dapat tracking untuk pendamping PPH-nya. Dokumen persyaratan sama seperti awal tadi. Nah, ini contoh surat permohonan yang mana template-nya itu sudah disediakan di Si Halal. Jadi teman-teman ketika kubrik sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh surat permohonan yang sudah tersedia di si halal. Jadi biasanya kalau pengajuan self declare itu sudah otomatis terinput data-data di si halal tadi untuk surat permohonan dan ini tampilannya. Nah, ini tampilan si halal untuk dokumen penilaian halal. Nah, surat keputusan atau penetapan penilaian halal gini. Daftar nama dan bahan. Nah, di sini. Jadi nama bahannya apa, merek produknya apa, produsennya apa, dan nomor sertifikat halalnya apa. Sampai masa berlaku sertifikat halal itu di input. Nah, di sana ada cek sertifikat halal BPJPH atau cek sertifikat halal MUI. Ketika kita mau mencek apa misalnya tepung, nama bahannya tepung, merek yang digunakan misalnya Rose Brand, kita cek saja tuh produsennya siapa dan nomor sertifikatnya berapa. Tinggal klik yang apa tombol-tombol hijau itu. Nah, lanjut. Nah, tinggal nanti dokumen persyaratannya cuman kalau ada izin edarnya di-upload dan sistem jaminan produk halalnya di-upload. Nah, ketika sudah kita simpan di data pengajuan kita, tinggal diajukan dan diklik kirim. Sehingga kita dapat berproses ke sistem proses pengajuan self declare. Nah, adapun kerangka SJPH kurang lebih begini. Nanti dokumennya juga sudah disediakan di si halal. Tinggal disesuaikan aja untuk pengisian SJPH-nya karena sudah ada panduannya di dalam. Nah, bisa informasi lebih lanjut bisa diklik di sehati.halal.co.id. Nah, ketika sudah ada pernyataan pelaku usaha, klik setuju, dihasilkan melalui si halal juga untuk pernyataan pelaku usahanya dan terisi otomatis ketika kita mengisi data-data di si halal. Klik setuju, sudah diajukan setuju. Nah, berproses tuh sampai kita mendapatkan sertifikat halal. Nah, dan ini bentuk atau wujudnya dari sertifikat halal kita sekarang. Jadi yang mana dulu itu masih lembaga yang ngurus yaitu MUI dan sertifikat halalnya biasanya berbingkai logo MUI hijau dan sekarang sertifikat halalnya berlogo Garuda karena sudah diurus oleh pemerintah. Dalam hal ini BPJPH Kemenak RI. Nah, dalam sertifikat halal ini ada 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun. Nah, yang mana dulu itu cuma berlaku 2 tahun. Nah, jadi sesuai undang-undang, sertifikat halal berlaku selama 4 tahun. Jadi 2 kali lipat dari yang dulu. Sertifikat halal berbentuk digital. Nah, jadi tidak ada lagi teman-teman pelaku usaha atau teman-teman mahasiswa ketika mengajukan sertifikat halal, sertifikasi halal, tidak akan menerima sertifikat halal yang manual lagi karena sudah berbasis elektronik. Jadi ketika kita mendaftar di si halal, sertifikat halalnya pun bisa di-download di si halal di akun masing-masing. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk. Nah, seperti saya singgung sebelumnya, untuk sertifikat halal itu untuk satu jenis produk. Jenis produk sesuai ketentuan bisa dilihat di KMA nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini untuk logo yang viral, sempat viral ya, logo halal, yang mana ini dari kebiasaannya yang kita tahu biasanya itu logo halal itu hijau, sekarang jadi ungu dan bentuknya bentuk wayang gitu ya, kayak wayangan gunung. Jadi di sana itu tulisan dengan menulis tulisan kaligrafi khat kupi
Kalau ada yang tahu khat UPI, bertuliskan halal. Jadi logo di atasnya itu satu kesatuan dengan tulisan halal Indonesia, tidak bisa dipisah. Jadi ketika ada yang mengatakan logo ini bertuliskan haram, nah kan logonya itu satu kesatuan, di bawahnya kan ada halal Indonesia. Dan logo ini sudah mendunia gitu ya, sudah digunakan oleh brand-brand besar dan mendunia dan viral lagi. Nah, jadi cepat kenalnya bahwa ketika kita disuguhkan dengan logo halal Indonesia, oh ini sudah kenal bahwa ini produk asal Indonesia. Ini label halal Indonesia. Pencantumannya ini, panduan pencantuman di kemasan atau di packaging produk kita. Nah, ini untuk program sehati ada 324.834 sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro kecil di 34 provinsi seluruh Indonesia. Untuk periode pertama tadi 24 Agustus sampai 17 September dan sekarang sampai 19 Oktober. Ada 2 hari lagi. Jadi mumpung masih ada, bisa kita cari informasinya dulu di silhati.halal.co.id. Bisa diakses. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa diharapkan bisa menyerap itu untuk apa bisa mengambil kesempatan mumpung ada sertifikasi halal gratis. Ya, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih juga atas pengertian karena terlambat beberapa puluh menit tadi. Mohon maaf dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Fajar karena telah menyampaikan penjelasan luar biasa tentang halal, legalitas halal ya Kak ya. Kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya bisa langsung seperti biasa atau lewat kolom chat. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin sambil menunggu, oh ya ada yang resen ini, Mbak Sarah, silakan. Mbak Sarah mau bertanya apa? Izin masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Pertanyaannya kemarin juga ada ikut pelatihan tentang pembuatan halal. Jadi kan ada yang halal gratis dan ada yang bayar. Nah, kemarin itu sudah coba buka akun, sudah login dan lain-lain. Cuman kebingungan saat penguploadan berkas dan lain-lain. Nah, apakah ada memang pelatihan yang memberikan step dari awal sampai akhir dan jadi di tempat dan jadi diverifikasi di tempat itu juga atau ada solusi lainnya? Terima kasih. Silakan Kak Fajar untuk menanggapi. Ya, terima kasih pertanyaannya, Sarah. Ya, untuk terima kasih sudah mengakses ya untuk membuat akun juga untuk mencoba untuk mengikuti program sehati ya, yang sertifikasi halal gratis. Jadi yang regulernya pun ada. Reguler itu alurnya aja sih yang beda. Jadi untuk alur reguler, untuk alurnya itu berbedanya di fungsi atau di tahap pemeriksaan gitu ya. Jadi pemeriksaan untuk
reguler itu diperiksa oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang mana di sana membutuhkan biaya. Jadi biayanya itu biasanya dibebankan oleh lembaga pemeriksa halal kepada pelaku usaha langsung. Nah, jadi di situ saja ketika kita mengajukan self declare diganti oleh pendamping PPH. Nah, pendamping PPH ini sebenarnya dibayar juga. Kita ada biayanya, cuman dibayarkan oleh pemerintah karena program Sehati self declare tadi. Cuman minimalnya pembayarannya daripada reguler. Nah, untuk kayak coaching klinik ya, coaching klinik bahasanya, untuk diajarkan untuk mengupload di dokumen di isi halal. Sebenarnya kita bisa datang langsung ke Satgas misal provinsi misalnya untuk diarahkan bagaimana cara penguploadan dokumen dokumen persyaratan, ataupun di pameran kemarin di Expo MTQ di Kalimantan Selatan kemarin kita juga membuka coaching klinik di stand kita, di booth kita, di sertifikasi hal gratis, langsung ditemani oleh teman-teman pusat di pusat 1 BPJPH, pusat registrasi dan sertifikasi. Nah, di sana langsung diajarin tuh ketika bahkan dari awal, step dari awal ketika kita ada NIB, dibikinkan akun, input NIB, daftar Sehati melalui fasilitasi Sehati 22 tadi, dibikinkan semua tuh. Jadi pelaku usaha itu cukup di samping gitu ya dengan melengkapi dokumen-dokumennya, akan tetapi tidak selesai juga kan di tempat karena perlu untuk bikin SJPH atau sistem jaminan produk halal. Nah, sebenarnya untuk pengajuan reguler itu ada sesi atau ada tahap BIMTEK, bahasanya BIMTEK, yang dilakukan oleh MUI sebelum melaksanakan pemeriksaan. Jadi MUI atau melalui LP POM MUI yang mana mereka itu sebagai LPH, mereka itu mengadakan BIMTEK bagi pelaku usaha untuk penyusunan dokumen SJPH. Jadi sudah termasuk include karena bayar kan, kita reguler bayar, itu sudah termasuk include pembayaran itu untuk diajarkan, menyusun dan mengupload. Misalnya teman-teman mahasiswa ingin dibantu atau diarahkan untuk mengupload, dan misalnya sudah siap untuk diupload ya dokumennya, itu tinggal datang aja, misalnya kebingungan datang aja ke kantor kita di Kementerian Agama, kantor wilayah di Banjarmasin, di Jalan DI Panjaitan nomor 19 Banjarmasin, dekat Bepos. Nah, lebih gampangnya dekat Bepos. Jadi untuk pengarahan secara online biasanya agak kesulitan sih karena terbatas ruang dan waktu ya misalnya. Waktunya sih ada misalnya kita di online, cuman terbatas ruang untuk mengarahkan. Kecuali secara khusus diadakan untuk pelatihan tersebut misalnya. Itu aja sih Sarah. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan kemarin pas stand MTQ juga berhadir di situ dan itu cuman karena kemarin NIB-nya masih belum belum ada kan, dia kan harus ada bawa NIB dan lain-lain. Iya, wajib. Jadi kan kemarin tuh sudah sampai NIB, habis itu karena NIB-nya tidak ada di situ, dalam artian cuma jalan-jalan ke stand sekalian juga stand. Jadi cuma sampai di situ aja. Nah, habis selanjutnya tuh masih belum ngerti supaya nggak mubazir, kan kemarin ada juga rewind dari pengalaman sebelumnya, ada yang mubazir akunnya, kata teman-teman yang lain UMKM. Jadi lebih baik didampingi dari awal gitu, Pak. Berarti harus datang ke Banjarmasin. Kalau di Banjarbaru belum ada, Pak, kantornya. Iya, kantornya belum ada di Banjarbaru soalnya. Soalnya Satgas Halal kita untuk di Kalimantan Selatan cuman ada di provinsi, belum ada di kabupaten kota gitu ya. Misalnya ada jadi belum menyeluruh ke kabupaten kota karena keterbatasan tadi kan. Jadi masih ada di Banjarmasin di provinsi. Semoga ada ya secepatnya, semoga ada di kabupaten kota. Jadi di kota Banjarbaru itu bisa misalnya kalau sudah ada bisa mendatangi Kemenak Kota Banjarbaru saja. Terima kasih banyak, Pak.
Oke, sudah cukup Mbak Sarah? Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya Kak Fajar. Untuk di kolom chat juga ada yang bertanya, saya izin bacakan dari Milani Raganata. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, mendaftarkan sertifikat halal dengan logo halal tadi apakah beda? Atau daftar sertifikat halal dulu baru mendapatkan logo halal di produk kita? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Melani Raganata. Oke. Jadi logo halal atau sertifikasi halal itu istilahnya kan sertifikasi halal. Nah, logo halalnya adalah eh, hasil yang kita peroleh ketika selesai sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu kan namanya mensertifikati produk kita. Nah, dalam hasilnya ketika kita sudah mendapatkan sertifikat halal, baru bisa mencantumkan logo halal di kemasan atau packaging kita, packaging produk kita. Nah, di situ. Dan daftar sertifikat halal dulu baru mendapatkan logo halal, itu benar. Sertifikat halal dulu, sertifikasi halal itu adalah proses untuk mendapatkan sertifikat, lalu lalu boleh mencantumkan logo halal. Nah, jangan gini, jangan tinggal download aja. Misalnya kan ada warung-warung tuh halalan toyiban misalnya, atau warung apa gitu ya, dan mencantumkan halal. Halalnya itu yang berlogo bahasa Arab, itu kan sering kita temui di pasaran, di kemasan-kemasan yang halal bulat, logo halal dengan tulisan bahasa Arab, itu sering sekali kita temui. Nah, itu bukan sertifikasi halal, namanya itu pencantuman logo, hanya melogokan produknya bahwa dia mencantumkan logo. Nah, di situ tidak termasuk sertifikasi halal karena dia tidak punya sertifikat. Nah, jadi ketika kita sudah punya sertifikat, baru boleh mencantumkan logo halal. Dan di sana dicantumkan juga nomor ID sertifikatnya. Jadi ketika kita dapat sertifikat halal ini tidak sembarangan dapat sertifikat. Di sana ada ID atau nomor sertifikatnya yang bisa di tracking atau bisa di searching oleh pelaku konsumen-konsumen kita di luar sana untuk memastikan bahwa ini benar loh dia punya sertifikat halal gitu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, begitu. Oke, terima kasih katanya Pak. Oke, ini ada lagi yang angkat tangan ini. Muhammad Aulia Hafiz. Gimana Mas Hafiz? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Hafiz Fadilah dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Komputer. Mohon maaf sebelumnya jika saya nggak on cam, dan mohon maaf juga kalau tadi kurang begitu menyimak penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan untuk mengakses sertifikasi halalnya itu, untuk mendapatkannya itu, apakah hanya bisa lewat web atau ada aplikasi yang bisa diunduh di Android dan iOS? Itu saja sih pertanyaan saya. Iya, terima kasih pertanyaannya Muhammad Aulia Hafiz Fadilah ya. Benar. Jadi untuk aplikasinya sendiri cuma bisa diakses di web ya, belum ada aplikasi si halal gitu ya langsung di download di Play Store atau iOS ya. Jadi kita perlu daftarnya itu perlu ke browser, lalu ketikkan ptsp.halal.co.id, itu cukup untuk mengakses mengakses aplikasi si halal. Jadi untuk saat ini belum sampai ke aplikasi. Jadi untuk pelayanan publik itu sendiri emang begitu adanya, begitu emang konsepnya begitu. Konsep untuk pelayanan seperti OSS kita perlu ke browser saja, tidak perlu download aplikasi dan lain sebagainya. Karena itu untuk menyeluruh ya, untuk laptop bisa, misalnya ketika kita di PC bisa mengaksesnya, tidak perlu Android atau mendownload aplikasi
by istilah bahasanya tuh. Jadi untuk saat ini emang gitu adanya di ptsp.halal.go.id. Gitu Muhammad Aulia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, kawan-kawan? Masih ada sekitar 17 menitan lah ya. Sambil menunggu mungkin sayanya mau bertanya ini, Kak. Boleh. Tadi kan Bener, ada disebutkan tentang kontaminasi makanan. Nah, berarti ada laboratoriumnya juga atau Bu Hanpin tuh mengirim sampelnya kah atau bagaimana? Nah, iya. Ya, jadi untuk kontaminasi itu sendiri kan biasanya bisa dipastikan ketika kita bikin suatu produk. Ini khusus untuk reguler ya. Reguler itu kan harus masuk ke pemeriksaan oleh auditor ke lapangan. Nah, ketika auditor ini mencurigai atau beranggapan atau berasumsi bahwa ada kontaminasi bahan yang haram misalnya, nah di sana mereka pasti ngambil sampel dari produk-produk kita, ngambil sampel untuk diperiksa di laboratorium. Nah, untuk laboratorium sendiri, untuk BPJPH sudah punya laboratorium di pusat. Kalau kita kan Satgas Halal, tugasnya itu bukan kepada pemeriksaan, yang pemeriksaan itu di LPH. Ketika kita mengajukan sertifikasi halal reguler, jadi ada LPH itu pilihannya ada 3 untuk sementara ini kita di Kalsel ya. Yang pertama itu LPPOM MUI di Sabilal Muhtadin, Kompleks Sabilal Muhtadin. Yang kedua itu ada di Sokovindo. Nah, Sokovindo ini yang di Pal 18 ya, di seberang Citra Geraha. Nah, di situ kan mereka peralatannya lengkap tuh, sampai lab-labnya juga sudah lengkap di sana. Dan yang ketiga itu ada Surveyor Indonesia atau biasa kita sebut SI. Nah, mereka itu adalah sebagai auditor yang sudah ditetapkan oleh atau diresmikan oleh BPJPH. Nah, jadi ketika auditor turun ke lapangan, mencurigai atau berasumsi bahwa ada kontaminasi bahan haram, mereka akan ngecek ke lab atau mengambil sampel dari produk kita untuk dipastikan kehalalannya, ataupun misalnya ada baru nih bahan baru ataupun bahan rekayasa genetika yang tidak umum dilakukan di pasaran, misalnya di masyarakat luas, itu bisa jadi bahan mereka untuk diperiksa di lapangan nantinya, di lab misalnya. Itu sih. Oh, oke, Kak. Terima kasih Hmm. jawabannya. Terus kalau misalkan si sampel atau makanannya tadi diragukan kehalalannya, apa langkah Ya. selanjutnya, Kak? Nah, jika ditemukan bahwa benar nih, bahwa ada kontaminasi atau bahan yang digunakan ini tidak halal, yang pertama sikap auditor itu bahwa mereka akan menyarankan untuk mengganti bahan. Yang pertama itu kan disarankan untuk mengganti bahan. Nah, mereka itu tidak sulit juga, tidak sulit. Mereka itu menyarankan, misalnya biasanya untuk kasus sampai sekarang itu biasanya untuk peragi biasanya ya, Permifan misalnya itu yang sulit ditemukan sertifikat halalnya karena itu produk-produk dari Cina kan. Nah, sekarang aja yang akhir-akhir ini yang banyak Permifan yang sudah bersertifikat halal. Jadi ketika mereka turun ke lapangan menemukan Permifan yang tidak jelas asal usulnya, sertifikat halalnya belum ada misalnya, itu mereka sarankan untuk mengganti kepada Permifan yang sudah punya sertifikat halal. Nah, kasusnya gitu. Ketika si pelaku usaha kooperatif mereka menggantinya dengan sesuai arahan auditor, direvisi dokumennya, serahkan ke auditor lagi, dan dinyatakan sudah sesuai apa yang diarahkan, itu mereka akan luluskan atau loloskan ya dalam pemeriksaan. Nah, sebaliknya ketika kita tidak kooperatif,
sulit untuk mengganti, tidak ada bahan ganti misalnya, tidak mau mengganti, itu tidak akan diluluskan untuk sertifikat halalnya. Oke, berarti tetap diarahkan dulu Kak ya, baru Iya, diarahkan. ada tindakan lagi sesudah itu. Oke, siap. Terima Iya, kasih jawabannya Kak. Gimana kawan-kawan? sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada yang rasain Muhammad Aulia Hafiz, silakan. Baik, saya izin menanyakan kembali perihal bahan yang cenderung apa itu namanya kemungkinan terkontaminasi itu ya. Iya. Jadi kan ada nih produk yang seperti bacon atau ham yang mana produknya itu diubah jadi misalnya smoked beef atau beef fresher dan produk tersebut sama sekali tidak dicampur dengan daging babi. Itu bagaimana suatu kehalalannya, apakah akan dapat sertifikasi atau justru ditahan atau ditolak? Bisa diulang, Muhammad Aulia? Orang Jadi muten nih. gini, baik-baik. Jadi Iya, iya. ada kan seperti yang kita tahu daging itu Heeh. memang cukup rumit untuk kehalalannya itu, apalagi ada jenis dagingnya itu seperti bacon sama ham. Nah, Mhm. kalau di Indonesia sendiri, ham itu diganti jadi smoked beef, sementara bacon jadi beef fresher misal. Bahkan Iya, daging ayam bisa juga gitu. Nah, heeh. itu bagaimana, apakah sertifikasi halalnya itu bisa disetujui atau justru ditolak atau ditahan gitu? Mohon Oh, maaf iya. kalau memang bikin bingung. Gawat. Iya. Jadi untuk, selama itu menggunakan daging, misalnya daging sapi, daging kambing misalnya ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang di mana di luar sana dengan bahan yang haram misalnya ya, misalnya daging babi kan maksudnya, Benar. daging babi dan lain sebagainya. Apa istilahnya itu, kita mengadopsi suatu produk akan tetapi mengganti bahannya gitu. Itu tidak apa-apa, tidak mengapa, asalkan, daging sapinya ini diperoleh dari tempat pemotongan hewan yang sudah punya sertifikat halal untuk jasa penyembelihannya. Sama halnya dengan ayam, sama juga. Nah, dalam prosesnya juga dilihat, prosesnya itu sudah sesuai ketentuan proses produk halal apa gimana, ya kan. Jadi fungsi auditor atau pendamping PPH itu melihat bahan yang digunakan dan proses yang dilaksanakan gitu ya. Jadi dari bahan sampai proses itu harus sesuai ketentuan Islam atau syariat Islam. Jadi ketika itu sudah memenuhi semua, tidak ada alasan untuk menolak, tidak ada alasan untuk menolak. Pasti diluluskan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, akan tetapi misalnya dalam, kasus lain, misalnya ketika mereka menyediakan juga nih daging-daging babi misalnya dan daging sapi. Ketika satu restoran itu menyediakan, 2 opsi tersebut, tetapi sesuai pesanan kan, misalnya orang muslim yang mau makan, produk tersebut dengan menggunakan daging sapi, ya nggak apa-apa. Misalnya ada non muslim untuk menggunakan daging babi, ya nggak apa-apa juga, asal catatannya satu, tidak menggunakan alat yang sama dan dapurnya terpisah. Hmm. Nah, sehingga dapur ini kan, karena jika kita jadi satukan, akan menjadi kontaminasi karena satu tempat kan. Apalagi misalnya wajan yang digunakan itu sama misalnya, walaupun daging sapi, tapi wajan yang digunakan sama sama digunakan juga untuk daging babi. Nah, itu tidak akan diluluskan untuk proses sertifikasi halal. Itu Muhammad Aulia. Baik, terima kasih kembali atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Presensi belum.
Kalau masih belum ada, saya yang izin tanya lagi nih, Kak. Ya, silakan, silakan. Eee, jadi ada brand mie ya, tapi kurang tahu sih udah ada di Banjarmasin apa belum. Jadi dia pemakaian nama menunya itu mie iblis gitu, mie Oh, setan gitu. Nah mhm. itu, katanya, saya belum cross check lagi sih apa benar apa tidak, katanya si brand mie ini belum dapat sertifikasi halalnya karena penggunaan nama menunya. Nah itu gimana ya penjelasannya, Kak? Iya, betul betul itu. Jadi dalam esensi sertifikasi sampai dengan penamaan penamaan produk ya. Nah, jadi tidak sembarangan menamai produk. Jadi ketika kita bikin suatu produk, jangan sampai menamai seperti tadi mie setan kan karena apa, biasanya yang pedes-pedes ya biasanya gitu ya, mie iblis. Nah, di tempat kita juga ada di apa, di Banjarmasin, saya pernah makan di situ pernah makan di situ, mie apa ya, mie setan ya, karena level-level yang anu sangat pedes gitu ya, mie setan. Jadi, mereka itu ketika mengajukan sertifikasi halal tidak bisa diluluskan sebelum mengganti namanya. Jadi nama-nama itu juga diatur oleh undang-undang dalam sertifikasi halal. Tidak boleh mengandung nama-nama yang mengandung unsur porno misalnya atau apa, dan setan atau iblis tadi ya. Nah, tidak diperkenankan. Sama halnya dengan bentuk. Bentuk misalnya kita bikin kue, tapi bentuknya misalnya presentasi dari kue tersebut mengandung unsur porno misalnya, atau mengandung apa, iblis tadi misalnya dibikin bikin setan gitu ya, itu tidak masuk kepada sertifikasi halal. Ketika dia mengajukan pasti ditolak sebelum mengganti. Itu sudah disarankan oleh auditor untuk mengganti nama nama dari suatu produk mereka. Itu emang sesuai undang-undang gitu, perintah. Berarti walaupun istilahnya bahan pembuatannya udah halal, Iya, tetap mhm. dipertimbangkan lagi karena nama produk. Iya, karena penamaan itu sangat urgen juga. Mhm. Jadi nama, bentuk itu tidak boleh mengandung unsur-unsur porno atau unsur-unsur haram gitu ya. Misalnya kita bikin suatu makanan, tapi mereknya misalnya merek topi miring, yang mana kita tahu topi miring itu di masyarakat luas adalah satu merek produk dari minuman keras atau anggur ya, gitu. Jadi secara umumnya ketika kita mengenali bahwa itu merek-merek dari, suatu merek yang dalam tanda kutip sudah dipahami oleh masyarakat bahwa itu merek alkohol dan lain sebagainya yang mengandung unsur haram, itu tidak diperkenankan untuk mengajukan atau untuk lulus sertifikasi halal sebelum mengganti. Kecuali misalnya kata auditor ganti aja Pak, dan itu kooperatif dilakukan oleh pelaku usahanya. Nah, digantinya sesuai dengan ketentuan itu bisa diluluskan. Itu Rinta. Siap, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sudah Ada sangat terjawab. muncul di kepala Rinta. Oke, gimana kawan-kawan? Ada lagi yang mau didiskusikan 3 menit menuju jam 4? Jangan lupa diisi presensinya. Alhamdulillah banyak ya pesertanya di online ini. Ih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya 200-an 200-an sih biasanya, Kak. Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup aja boleh, Kak, ya? Boleh, boleh. Heeh, Hmm, karena udah mau jam 4 juga. Terima kasih Kak iya. Fajar sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk hadir di kelas Wirausaha Merdeka. Sehat selalu dan terima kasih atas sharing-sharing Amin, amin. ilmunya. Sama-sama Semoga sehat kita selalu. sama-sama dapat berkah dan ilmu yang kami Amin. terima juga bermanfaat untuk kami.
nantinya. Terima kasih banyak Kak Fajar Sama-sama. dari Terima kasih bintang-bintang hari banyak teman-teman telah ini. menyediakan waktunya dan menyediakan mengerti atas keterlambatan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.